Betulkah kisah tentang Pulau Iblis? Ada namanya Pulau Iblis yang terletak di tengah lautan. Jika ada syaitan yang berjaya mencerai-beraikan pasangan, lalu ia akan dipakaikan mahkota sebagai penghargaan atau penghormatan. Dan diletakkan dia di atas singgasana. Allahu Akbar. Ustaz ulang, betulkah kisah Pak Ustaz tentang Pulau Iblis? Yang di pulau itu terletak di tengah-tengah lautan. Jika ada syaitan yang berjaya membuat pasangan couple bercerai, dia akan diletakkan di atas singgasana dan dipakai mahkota sebagai lambang ketinggian derajatnya oleh syaitan, oleh iblis, ketua syaitan. Pak Ustaz, adakah kisah ini adalah kisah Israiliyat yang direka-reka oleh orang Israel, atau ada hadis sahih yang menyebut tentang perkara ini? Hadirin dan hadirat, Ustaz ingin sebutkan di sini bahawa kisah ini ada asasnya dari hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam satu tulisan, di manakah singgasana iblis? Sebelum Ustaz baca hadisnya, bagus juga pengetahuan untuk masing-masing kita, bahwa sebelum dunia ini dihuni oleh manusia, Adam dan Hawa, dia telah dihuni dulu oleh jin. Kita boleh lihat pada ayat 30 surat Al-Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah pernah berfirman kepada para malaikat, aku akan cipta makhlukku sebagai khalifah di atas muka bumi. Lalu malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah engkau akan mencipta makhluk di atas muka bumimu yang hanya akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih, mensuci kamu, bertahmid kepadamu, memuji kamu. Apakah perlunya kau mencipta makhluk yang hanya akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Lalu Allah jawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah jawab, aku lebih tahu terhadap apa yang kamu tak tahu. Ayat 30 surat Al-Baqarah. Lalu Allah cipta Adam. Pertanyaan, dari mana malaikat tadi sampai bertanya kepada Allah, apakah engkau akan mencipta makhlukmu di atas muka bumi yang hanya akan membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Sedangkan kami ada senantiasa bertahmid, memujimu, mensucikan kamu. Pertanyaannya, dari mana malaikat itu tahu bahwa penghuni bumi ini kerjanya suka membuat kerosakan dan pertumpahan darah? Dari mana?
daripada pengalaman. Malaikat pun tak tahu perkara gaib. Malaikat bukan Allah. Tapi pertanyaan itu atas dasar apa? Jawabnya atas dasar pengalaman. Bahwa bumi ini sudah ada penghuni sebelum Adam dicipta. Penghuninya adalah jin. Jin suka membuat kerosakan di atas muka bumi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan malaikat dari langit untuk serang bumi. Lalu penduduk bumi yang jahat-jahat ini diletakkan oleh Allah di pulau-pulau di tengah-tengah lautan. Dan ketuanya diangkat ke langit. Ditawan di langit. Ditawan. Nah, ketika itulah Adam dicipta oleh Allah. Setelah Adam dicipta oleh Allah, penghuni langit disuruh sujud kepada Adam. Timbullah ayat fasajadu illa iblis. Semua penghuni langit sujud pada Adam kecuali iblis. Ini dia iblis. Iblis ini dia adalah ketua semua syaitan-syaitan yang jahat yang Allah lempar di tengah-tengah lautan, di pulau-pulau di tengah-tengah lautan. Kita pendekkan cerita. Karena keengganan iblis yang menjadi ketua syaitan tersebut, yang dicipta oleh Allah daripada api. Lihat ayat 50 surat Al-Kahfi. Kana minal jin. Iblis itu adalah jin. Karena keengganannya sujud pada Adam. Allah tanya iblis, "Ma mana'aka an tasjud idza amartu?" Mengapa engkau enggan sujud pada Adam ketika aku suruh? Iblis menjawab, "Aku kan lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu. Kau cipta aku daripada api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Mengapa aku mesti sujud pada dia? Lihat tu dia sebut, "Aku kau cipta dari api." Api asal usul jin. Pendekkan cerita, ketika Adam disuruh oleh Allah masuk ke dalam syurga, diberi pasangan bernama Hawa, dilarang oleh Allah kedua-duanya jangan dekat pokok larangan. Akhirnya mereka langgar. Nah, ada 3 pihak yang berdosa. Pertama, iblis berdosa. Dosanya karena enggan sujud pada Adam. Adam dan Hawa berdosa karena melanggar larangan Allah, jangan dekati pokok larangan. Akhirnya ketiga-tiganya diusir oleh Allah dari syurga, turun ke bumi. Matlamat penurunan jin dan iblis dan Adam dan Hawa sama. Lihat ayat 56 dari surat Az-Zariyat. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat padaku. Lalu turunlah. Nah, kita tadi dah sebut turunnya Adam dan Hawa. Ada yang dikatakan turunnya itu di Jabal Rahmah. Ada yang mengatakan di selatan India. Itu semuanya ada pandangan-pandangan. Pokoknya Adam dan Hawa, asal usul manusia, turun ke bumi. Iblis juga turun. Itulah dia pulau iblis. Iblis pun membuat satu kerajaan sendiri. Kita tak katakan tidak ada jin Islam. Ada. Jin ramai. Lebih ramai dari manusia. Anak cucu Adam dan Hawa namanya manusia. Iblis yang turun tadi, jin-jin yang betina ramai. Sebab mereka memang sudah ada sebelum Adam turun lagi. Lalu membiaklah
Adam dan Hawa jadi manusia, membiaklah dari iblis dan orang-orangnya jin-jin. Ada jin Islam dan ada jin kafir. Macam manusia exactly. Ada manusia Islam, ada manusia kafir. Ada mukmin, ada kafir. Jin juga ada mukmin, ada kafir. Nah, yang kafirnya ini yang dipanggil dengan syaitan, yang jahat-jahat ini. Nah, bosnya yang jahat ini namanya iblis. Hadirin dan hadirat, setiap syaitan itu telah buat perkara-perkara tak senonoh, menyuruh manusia berbuat maksiat, memporak-porandakan manusia, melencongkan manusia dari jalan yang lurus, mendapat penghargaan daripada bosnya iblis. Nah, berdasarkan ayat 102 dari surat Al-Baqarah, perkara yang paling disukai oleh iblis bila syaitan-syaitan itu dapat memisahkan couple yang rukun damai, punya anak cucu, supaya cerai dan berpisah. Ini boleh dilihat pada ayat yang ke-102 dari surat Al-Baqarah. Kalau kita lihat tafsir ayat tersebut, ketika syaitan-syaitan memberitahu kepada iblis bosnya, wahai bos, aku telah berhasil menyuruh si fulan itu minum arak. Iblis kata, okey. Iblis tidak begitu happy. Kata syaitan yang kedua, aku telah berhasil membuat si orang itu tu berjudi, berzina. Okey. Aku telah berhasil membuat wanita itu tidak menutup aurat ketika keluar rumah. Okey. Iblis terima biasa-biasa saja. Tapi bila datang syaitan memberitahu iblis, melaporkan, aku telah berhasil bos memisahkan A dan B sehingga mereka cerai. Apa komen iblis? Yes, this one. Ini yang aku mau. Ini yang paling hebat. Begitu disebut dalam tafsir. Itu sebabnya hadis tadi menyebut bila seseorang dapat memisahkan, menceraikan couple yang hidup ramai, damai, harmoni selama ini, itu adalah kerja syaitan yang terbaik. Sehingga dia layak dipakaikan mahkota dan duduk di singgasana di pulau iblis. Ustaz kira cukup itu sebagai penjelasan. Cuma Ustaz tidak bacakan satu hadis. Di mana bunyi hadis itu Rasulullah bersabda, Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma' summa yab'asu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an qala summa yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta faradtu bainahu wa baina imra'ati qala fayudni minhu wa yaqul ni'ma anta qala al-a'mash arahu qala falyaltazim. Apa maknanya? Sesungguhnya iblis meletakkan mahkotanya di atas air. Kemudian dia utus dari pulau tersebut yang berada di tengah-tengah lautan.
Dia utus pasukan-pasukan iblis untuk menggoda umat manusia, menyesatkan anak cucu Adam. Lalu datanglah syaitan-syaitan itu mengadu kepada bosnya iblis. Aku telah buat ini dan itu, aku telah buat ini dan itu kepada anak cucu Adam. Seperti yang Ustaz contohkan tadi. Suruh minum arak, suruh berjudi, suruh berzina, suruh dedah aurat, suruh durhaka pada mak bapak. Apa komen iblis? Ma sana'ta syai'an. Kau belum buat apa-apa lagi. Lalu begitu datang kepadanya syaitan yang lain mengatakan, aku telah berhasil memisahkan, mencerai-beraikan wanita dan laki-laki itu daripada hidup harmoni. Lalu apa kata iblis? Ni'ma anta, engkaulah orang yang paling baik, pengikutku yang terbaik. Lalu kepadanya diturunkan atau dipakaikan mahkota, didudukkan di atas singgasana. Hadis ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, bukan Israiliyat. Ini jawaban singkat Ustaz terhadap pertanyaan yang pertama tadi. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz, ini tentang ibadat. Ustaz jawab secara singkat saja. Jika imam baca surah Al-Fatihah terlalu laju dan kita tidak sempat baca lagi Al-Fatihah, dia dah rukuk, dia dah sujud. Dalam kondisi seperti ini, perlukah kita habiskan Al-Fatihah atau terus rukuk tanpa habis Fatihah? Ringkasnya, kita salat berjamaah, imam terlalu laju baca Al-Fatihah. Maknanya, kita barangkali datang terlambat, bukan dari awal. Sebab bila dari awal, sempatlah. Kalau kita tahu imam itu laju, bacalah setelah takbir langsung Al-Fatihah. Sebab doa iftitah pun sunnah. Ayat juga sunnah. Al-Fatihah itu rukun. Dan kita boleh baca Al-Fatihah sebelum imam membaca Al-Fatihah. Boleh. Tidak menjadi suatu kemestian, ya. Ini hanya kebiasaan saja. Waladdallin amin, baru makmum baca Fatihah. Itu kebiasaan. Buktinya dalam salat-salat zuhur asar. Mana pula kita tunggu? Dari awal lagi kita dah baca Al-Fatihah setelah doa iftitah pendek. Nah, sekarang Ustaz nak jelaskan hukum masbuk. Bila kita masbuk maknanya datang terlambat. Bila kita datang terlambat, kita hendaklah buat sebagaimana yang imam buat. Imam umpamanya dari i'tidal langsung sujud, kita baru sampai, boleh takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Jangan rukuk. Sebab kita datang ketika imam sedang sujud. Langsung sujud. Dan rakaat itu tidak dapat rukuk. Maaf, dan rakaat itu tak dapat rakaat. Karena kita tak dapat rukuk. Sebab imam tadi dari berdiri langsung sujud. Sebab dia sudah rukuk pun, kita belum datang. Tapi bila imam akan rukuk, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kita pula Allahu Akbar. Imam rukuk, kita hendaklah rukuk.
Bila kita dapat rukuk bersama imam dan mendapat tumak ninah, walau sekali membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, kita dapat rukuk. Sebab Nabi bersabda, man adrakar rukuk faqad adrakar raka'ah. Siapa yang dapat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat, walau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ustaz tidak nafikan. Ada juga yang mengatakan, apabila awak ikut imam yang rukuk, awak tidak dapat baca Al-Fatihah, awak tidak boleh anggap itu dapat rakaat. Sebab Nabi bersabda, kita katakan dapat rakaat. Sebab Nabi bersabda, man adrakar rukuk faqad adrakar rakaat. Siapa yang dapat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat. Namun demikian, perbezaan pendapat itu biasalah. Tapi Ustaz, bila ditanya, cenderung dapat. Walaupun kita barangkali baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Imam rukuk, ikut rukuk walaupun tak habis baca Al-Fatihah. Tapi bila imam sedang duduk antara dua sujud, imam sedang duduk tahiyat akhir, kita takbir langsung duduk kalau imam itu duduk. Tapi kita tak dapat rakaat sebab kita tak dapat rukuk. Itu sebabnya kata Nabi, kamu ikutilah imam sebagaimana perbuatan yang imam sedang lakukan. Tentang masalah dapat rukuk, tak dapat rukuk, dia ada kaitannya dengan rakaat, iaitu rukuk. Yang kedua, Pak Ustaz, jika kita masuk masjid atau surau, terus kita ikut imam, tapi dia rupanya salat sunat, kita pula menyangka dia salat wajib sehingga kita berniat salat wajib. Bolehkah? Jawabnya boleh. Sebab dalam ilmu fiqh ada pembahasan tentang perkara ini. Niat imam dengan niat makmum beza. Makmum kalau ingin mendapat fadilat salat berjamaah, dia mesti niat sebagai makmum. Bila dia sebagai makmum, maknanya ada imam. Dan sabda Nabi, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Maknanya makmum mesti tahu dia itu mengikut. Itu sebabnya makmum perlu niat yang dia ini makmum. Sedangkan imam tidak jadi syarat, dia mesti berniat imam. Sebab kadang-kadang dia tak tahu, dia sedang salat, tiba-tiba ada orang di belakang mengikutinya. Tetap dia akan dapat ganjaran salat berjamaah karena dia diikuti. Barangkali dia tak tahu sehingga dia tak perlu tukar niatnya. Itu untuk imam, untuk makmum tidak. Syarat untuk mendapat salat berjamaah, dia mesti berniat sebagai makmum. Nah, yang kedua, perlukah niat imam melakukan salat tertentu bersamaan dengan niat makmum? Tak semestinya. Tak semestinya. Barangkali imam salat sunat qabliyah atau ba'diyah lebih tepat, karena dah selesai seseorang salat ba'diyah sesudah zuhur. Baru datang seseorang lihat salat dah selesai.
Cuma melihat ada orang yang sedang salat. Dia masih mengira orang ini barangkali masbuk tadi, terlambat, sehingga dia perlu meneruskan beberapa rakaat lagi. Lalu orang yang baru datang berniat, dia salat wajib. Padahal barangkali yang di depannya ini dia salat ba'diyah. Betul tak ba'diyah itu hukumnya sunnah? Yang dia ini wajib fardu. Hukumnya tetap sah dan dapat ganjaran pahala salat berjamaah. Tapi dengan syarat salat tersebut mempunyai rukun dan syarat yang sama. Ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada baca Al-Fatihah, ada baca tahiyat akhir, ada baca salawat. Sama. Ini memberi makna, kata ulama fiqh, tidak sah. Orang yang salat wajib ke, yang 5, atau salat sunat ke, yang lengkap ada rukuk, i'tidal, sujud, tidak sah berimam kepada orang yang salat jenazah. Salat jenazah betul tak? Tidak ada rukuk, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Yang itu tak boleh. Tapi seperti contoh tadi, hukumnya boleh. Jadi bila ditanya, kita salat fardu, ikut imam yang salat sunat, sah tak Pak Ustaz? Sah. Termasuk dalam bab ini, anak kecil yang bacaannya bagus, umur 10 tahun, 12 tahun, banyak hafal ayat-ayat Quran. Lalu ibunya, ayahnya di belakang sebagai makmum yang tidak hafal surah-surah panjang. Sah. Sah. Padahal kedudukan salat anak yang belum baligh hukumnya sunat, bukan wajib. Sebab mereka belum mukallaf, akil, baligh. Yang makmum ini sudah 50 tahun. Si ayah 60 tahun. Anak pula tahfiz. Bukan surah pendek saja, juz 30. Hafal Quran. Hukumnya sah. Yes. Yang keempat, jika kita masuk masjid sedangkan imam sudah hendak sujud, adakah kita dapat rakaat itu sebagai berjamaah? Nah, Ustaz kira Ustaz sudah jawab tadi. Kalau imam itu sudah hendak sujud, maknanya dia sudah rukuk, sedang i'tidal akan sujud. Adakah rakaat itu dapat salat berjamaah? Salat berjamaah dapat, insya-Allah. Tapi rakaat tidak dapat. Beza ya. Pahala salat berjamaah. Andai kata imam itu sedang duduk tahiyat akhir, kita datang Allahu Akbar langsung duduk, pun sedikit sebanyak salat berjamaah kita dapat. Walaupun tidak sama dengan pahala orang yang dapat ketika bersama-sama imam sejak takbiratul ihram. Berkuranglah. Tapi salat berjamaah dapat, tapi dapat imam sedang sujud, dapat imam sedang duduk antara dua sujud, dapat imam sedang sujud tahiyat awal atau tahiyat akhir. Tidak dapat rakaat, tetapi dapat pahala sedikit sebanyak salat berjamaah. Nah, yang terakhir, yang kelima. Ini ada kaitannya dengan salat, dengan tawaf wida, Ustaz. Bila kita salat, bila kita tawaf wida, tawaf selamat tinggal. Ringkasnya, ada orang yang mengatakan, bila kita sudah tawaf wida, kita hendaklah tinggalkan masjid itu, jangan masuk lagi. Hatta pergi ke
hotel pun tak boleh masuk bilik lagi. Minta maaf. Bagi pandangan ustaz yang sudah mengkaji perkara ini, itu pandangan yang tidak betul. Kadang-kadang kita balik daripada tawaf ida, nunggu berjam-jam, bas tak datang-datang. Tiba-tiba kedengaran azan salat berikutnya. Bagi pandangan ustaz, untuk mendapat kelebihan salat berjamaah di Masjidil Haram. Sebab bila sebut tawaf wida ini mesti melibatkan Mekah. Sebab tawaf itu mesti di Kaabah. Bagi ustaz, boleh kita pergi ke masjid. Kalau tak masuk pun, karena terlalu lama atau terlalu padat, kita boleh salat di luar, asalkan saf itu bersambung. Boleh. Sebab ganjaran salat dalam Masjidil Haram luar biasa. 1 kali salat sama dengan 100,000 kali salat berbanding masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan penjelasan ustaz ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu